Shalom, puji Tuhan, saudara, kita bisa bertemu lagi. Puji Tuhan, haleluya. Nah, saudara, dalam kesempatan ini saya ingin membagikan berkat, ya, berkat firman Tuhan, ya. Nah, dengan satu pokok bahasan, yaitu bodoh. Bodoh itu rugi. Loh, bodoh, saudara. Apa bodoh itu? Ya. Nah, saudaraku, apa sih yang dimaksudkan dengan bodoh itu? Nah, orang berpikir kalau bodoh itu karena tidak bisa baca dan nulis, kan? Kasih bacaan, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ya. Nah, itu anggapan beberapa banyak orang karena apa? Mereka tidak pernah mengenyam bangku sekolah. Apalagi di antara kita yang tua-tua ini, ya, yang tua-tua yang dulu memang tidak pernah sekolah, pasti tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Dan itu seringkali dianggap bodoh, salah. Loh, kenapa? Coba bayangkan, ternyata orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa nulis, kalau disuruh membedakan uang, saudara, ada 100, ada 50, ada 20, ada 10, ada 5.000, ada 2.000, bahkan yang paling kecil 1.000 kertas semua. Coba kalau mereka suruh milih, pasti milih yang merah, kan? Nggak bodoh dia, hanya nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi dia bisa membedakan nominal uang. 150, oh iya tahu, kalau suruh milih begitu, ayo coba pilih. Pasti pilih yang 100.000. Betul? Iya, jadi bodoh itu bukan karena tidak bisa baca, tidak bisa nulis, bukan, saudara, ya. Haleluya. Kita baca Amsal Sulaiman pasal 16 ayat 22. Amsal pasal 16 ayat 22. Akal budi atau kebijakan itu adalah sumber kehidupan bagi yang memiliki akal budi, bagi yang mempunyainya, ya. Tetapi siksaan, penderitaan itu bagi orang-orang bodoh ialah kebodohannya. Nah, apakah orang yang bisa baca tulis langsung tersiksa? Oh, tidak, saudara, ya, tidak. Ya, kebodohan dikatakan tadi mendatangkan kerugian, bahkan bencana. Aneh, ya. Tapi kenyataannya begitu, saudara. Firman Allah mengatakan, iya, kebodohan itu menghancurkan, saudaraku, ya. Nah, kita rasa aneh juga. Kenapa orang bodoh bisa tersiksa? Oh, salah. Kita melihat banyak orang yang tidak sekolah saja lebih beruntung daripada orang yang berpendidikan tinggi, orang sarjana sekalipun. Ya, orang yang nggak punya pendidikan, mereka masih bisa bekerja di pasar, menjual, ya, apapun yang bisa dijual. Tapi kadang-kadang sarjana nggak banyak nganggurnya, saudara. Ya, jadi kita lihat bahwa orang yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, itu bukan orang bodoh, hanya kesempatan belajar saja nggak ada. Tetapi bodoh di sini maksudkan adalah bagaimana orang itu menyikapi sesuatu yang terjadi dan kemudian mengambil keputusan yang salah. Itu namanya bodoh. Misalkan menghadapi peristiwa-peristiwa apa yang terjadi ini, kemudian dengan kebodohannya dia mengambil satu sikap, mengambil satu keputusan, ya. Atau ketika dia mendengarkan sesuatu, ya,
Kemudian setelah mendengar, dia mengambil satu kesimpulan, dan kesimpulannya itu salah. Itu akan menyiksa dirinya. Betul, saudara. Nah, Tuhan Yesus pernah memberikan satu gambaran yang menarik sekali. Ya, perbedaan antara orang yang bodoh ya, dan orang yang bijaksana, yang pintar. Ini ada perbedaan. Ya, yang berakhir masing-masing dengan apa yang hasil dari pengambilan keputusan tadi. Nah, jadi bodoh ini berkaitan dengan pengambilan keputusan setelah menyikapi sesuatu. Ya. Nah, Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang pembangunan sebuah rumah. Ya. Nah, di dalam kitab Injil Matius pasal 7 ayat 26 sampai 27. Dikatakan di sana Tuhan memberi gambaran, ini loh orang bodoh itu. Ya, kamu perhatikan, ini orang bodoh. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku, mendengarkan firman Allah dan tidak melakukannya. Nah, ini saudara, bagaimana mereka menyikapi ketika firman Allah disampaikan. Bagaimana saudara-saudara yang ada di sini, kemudian ketika mendengar firman Allah, saudara menyikapi firman Allah yang saudara dengar. Apakah cukup mendengar saja? Sudah bagus? Belum. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku, kata Tuhan, dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi mendirikan rumah dengan pondasi, dengan landasan rumah itu dari pasir. Ya, dan apa yang terjadi, saudara? Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, ini orang bodoh, saudara. Tanpa memperhitungkan nanti apa yang akan terjadi. Ketika dia membangun rumah seenaknya saja, itu bagaikan orang yang mendengar firman Allah tapi tidak melakukannya, tidak praktek firman Allah. Ya, bagaikan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir tanpa memperhitungkan nanti ke depannya. Dan apa yang terjadi? Masalah turun dari atas, itulah hujan. Masalah turun dari bawah, itulah banjir. Masalah turun dari samping, itulah angin. Yang kemudian membuat rumah itu berantakan, hancur, dan dikatakan hebatlah kerusakannya. Ini orang bodoh ini namanya. Ya. Tetapi di samping itu Tuhan mengatakan ada orang bijak, orang yang pandai, orang yang bisa menggunakan akal pikirannya untuk memperhitungkan segala sesuatu apa yang akan terjadi. Ya, Matius 7 ayat 24 sampai yang 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku, sama seperti yang bodoh tadi ya, tetapi kemudian dia melakukannya, dia praktek. Ayo, saudara dengar firman Allah, langsung praktek. Dikatakan dia sama dengan orang yang bijaksana, orang yang pintar, yang sama mendirikan rumahnya bukan di atas pasir, tapi di atas batu yang kokoh, yang kuat. Kasus terjadi sama. Kemudian turunlah hujan dari atas. Dan datanglah banjir juga dari bawah. Dan datanglah angin yang meniup dindingnya. Tetapi apa yang dikatakan? Ya, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh. Hebat. Sebab apa? Landasannya benar. Sebab didirikannya di atas batu. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, di sini kita bisa mempertimbangkan, saudaraku,
apa yang seharusnya kita ambil keputusan kita menghadapi segala sesuatu. Ya, memang dikatakan di situ sama-sama mendirikan rumah. Yang satu berakhir dengan kehancuran, tetapi yang lain tetap berakhir dengan ketenangan. Amin. Dan itu diawali semuanya, ya, dari bagaimana mereka menyikapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Ketika kita sudah mendengar firman Allah, apa yang kemudian bisa kita nikmati? Apa yang kemudian bisa kita alami akibat kita mendengar firman Allah? Tentu berbeda antara yang mendengar dan melakukannya dengan yang mendengar tapi masa bodoh, cuek. Hati saudara. Saudara orang percaya, hidup kita ini dari firman Allah loh ya. Manusia hidup bukan hanya oleh roti saja, tetapi oleh setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Itu yang menjadikan kehidupan kita. Dan bagaimana ketika kita bisa menikmati hidup? Jalannya satu, mendengar dan melakukannya. Amin. Haleluya. Nah, kita perhatikan. Ya, kita koreksi diri sebenarnya. Bagaimana dengan kita sekarang ini sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan? Apa sikap kita ketika kita mendengar firman Allah? Ya. Nah, sekali lagi bahwa itu semuanya tergantung bagaimana kita menyikapi firman Allah. Mendengar dan melakukan atau tidak, sebab tantangannya adalah sama. Dari atas itu hujan, dari bawah itu banjir, dari samping itu angin. Ini saudara, ya. Nah, kita lihat yang pertama, apa tantangannya? Hujan. Dan turun dari atas. Kemudian banjir. Ya, dari bawah air mengalir dari bawah. Kemudian yang ketiga adalah angin dari samping. Ya. Jadi kalau hujan itu menguji atapnya, atap. Banjir menguji landasannya, angin menguji dindingnya. Wow, saudara, dari segala jurusan ternyata pengujian dari bangunan itu. Ya, saudaraku, banyak tantangan yang menguji bagaimana kita meresponi firman Allah yang kita dengar. Ya, keajaran Tuhan merupakan apa yang kita hadapi dalam perjalanan hidup kita. Dan lagi kita hidup dalam dunia, saudara, kita belum masuk surga yang dikatakan dengan penuh ketenangan, damai, sejahtera, tetapi kita masih ada di dunia. Masalah banyak yang terjadi untuk menggugurkan keyakinan kita. Ya, nah, kita perhatikan yang pertama tadi adalah hujan. Itulah yang dari atas. Ya, hujan yang bisa saya gambarkan di sini adalah itu berkat. Coba kalau saudara dalam sepanjang hidup ini tidak ada hujan sama sekali, ya kan? Bagaimana kita bisa menikmati kesegaran dalam hidup ini, dalam tubuh ini? Ya, nggak mungkin. Yang adanya panas, panas, kita cari lokasi yang sejuk dan lain sebagainya. Nah, jadi hujan itu sebenarnya menguntungkan, saudara. Ya. Dan hujan di sini, kalau kita baca dalam Ulangan pasal 28, ternyata hujan itu bisa digambarkan sebagai berkat Tuhan. Ini tantangan bagi kita, saudaraku. Kalau kita menikmati berkat dari Tuhan, apa yang kita kerjakan? Ya, Ulangan 28 ayat yang ke-12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya. Perbendaraan Tuhan dibuka yang melimpah, yakni langit. Wow, perbendaraan dibuka, turunlah hujan, ya, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Jadi hujan itu bagaikan berkat yang diturunkan oleh Tuhan pada musimnya, ya, kebutuhan-kebutuhan untuk tanah supaya
apa yang kita kerjakan, kita olah di dalam dengan tanah itu akan mendatangkan berkat. Ya, hujan itu adalah berkat. Ya, sehingga engkau memberi pinjaman, saking banyak berkatnya sampai bisa memberi pinjam bukan satu orang kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak minta pinjaman. Ayo, siapa yang punya pinjaman, punya hutang sampai saat ini? Saudara itu rugi loh, saudara. Saya nggak mau punya hutang, betul, nggak mau. Tapi tetap ada sesuatu yang harus saya bayar. Ya, saya bayar di awal nggak boleh, karena saya nggak kepingin punya hutang. Saya bayar di awal. Tagihan listrik, tagihan PDAM, tagihan Indohome, saya bayar lebih awal, nggak boleh, saudara. Ya terpaksa ngutang, akhir bulan baru dibayar, karena ketentuannya begitu. Saudara, siapa yang punya utang di sini? Angkat tangan. Nah, rata-rata punya utang kan? Ya, saudaraku. Tapi firman Allah katakan kalau hujan berkat itu turun, maka dikatakan bagaikan Tuhan yang sedang memberkati kita sampai kita sendiri yang bisa memberikan pinjaman kepada orang lain, tapi kita sendiri tidak punya hutang. Haleluya. Saudara, hujan adalah berkat, ya. Nah, bagaimana sikap orang bodoh terhadap berkat? Nah, tadi ada hujan. Bagaimana sekarang orang bodoh itu menyikapi? Ya, itu bagaikan orang yang membangun rumah tapi di atas pasir, tidak ada perhitungan yang tepat. Ya, Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Nah, sikap orang bodoh. Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, waktu diberkati Tuhan, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya, dan ia kemudian bertanya dalam hatinya, ngomong sama dirinya sendiri, ya, apakah yang harus aku perbuat, ya, sebab aku tidak punya tempat lagi yang cukup, maksudnya di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku yang kecil ini, dan aku akan mendirikannya yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ya, ini tidak salah juga, saudara, karena sudah diberkati, kemudian bagaimana bisa menampung berkat itu nggak salah sebenarnya. Ya, tapi bodohnya, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ngomong sendiri nih, ya, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, maka jiwaku, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ini saudara begitu menghadapi berkat yang melimpah sudah lupa daratan. Ya, istirahatlah, makan, minumlah, ayo puaskan dirimu, dan bersenang-senanglah karena banyak harta. Ya, tetapi firman Tuhan kemudian kepadanya, engkau orang bodoh, pada malam ini nyawamu akan diambil, jiwamu akan diambil, dituntut daripadamu, alias engkau akan mati. Nah, dan apa yang telah kau sediakan itu untuk siapa nanti? Saudara, ayo, untuk siapa? Bersenang-senanglah, makan, minumlah. Jiwaku tidak perlu susah. Tapi malam itu juga jiwanya akan diambil, mati. Itu siapa semua? Saudara, orang bodoh tanpa memperhitungkan apa yang akan terjadi.
menghadapi berkat seenaknya saja, ya. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau dia tidak kaya di hadapan Allah. Kekayaan itu jasmani dan rohani, saudara. Ya, Tuhan tidak melarang kita jadi orang kaya, enggak. Tapi ada keseimbangan. Kaya jasmani diberkati Tuhan, sadar kalau itu berkat dari Tuhan, dan kemudian juga memiliki kekayaan rohani. Ini yang diharapkan, ya. Nah, kemudian kita lihat sikap orang yang bijak terhadap berkat Tuhan. Bagaimana ketika menghadapi hujan berkat, ya. Dalam Mazmur pasal 127 ayat 1 dan 2. Nyanyian ziarah Salomo. Saudara tahu kan Salomo siapa itu? Dia bukan orang miskin. Dia orang yang kaya, dia raja yang tak kaya. Tetapi dia, saudara, menyanyi itu menyanyi memuji Tuhan. Dia berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha manusia untuk membangunnya. Bayangkan, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, kemudian tinggal, percuma, sia-sia usaha manusia. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Oke? Walaupun ada bodyguard banyak, tapi perlindungan sia-sia. Hidup kita hanya tetap dalam perlindungan Tuhan. Bagi orang yang bijak, dia sadar perlindungan kita hanya dari Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, dikatakan selanjutnya, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Percuma, sia-sia. Ya, pagi-pagi sudah bangun untuk pergi bekerja, ya tidurnya malam-malam merenung, memikirkan apa yang harus dikerjakan, dan kemudian mendapatkan harta dengan susah payah. Percuma. Ya, percuma. Nah, ada orang yang kepingin kaya, saudara, ya ini satu ilustrasi saja. Ada orang yang kepingin kaya bener, ya mikir malam-malam, ya. Kemudian dia berpikir bagaimana bisa kaya, dan akhirnya dia mengambil satu keputusan. Malam dia bekerja, waktunya orang tidur, waktunya orang istirahat. Dia bekerja dengan keras, keluar dari rumah. Dan apa yang terjadi? Oh, enggak begitu lama. Dia bisa buka beberapa supermarket. Beberapa supermarket dibuka. Hebat kan? Hebat. Tapi pada satu saat, ketika dia keluar lagi dan kemudian mau buka supermarket, ditangkap oleh polisi. Karena seringnya buka supermarket. Jadi kerja malam-malam karena dia ingin kaya, supermarket tutup, dibuka, diambil barang-barangnya, ya, diambil, dicuri semua barang-barangnya. Nah, ketika dia mengulang lagi, ditangkap oleh polisi. Sia-sia, kata firman Allah. Kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Allah, Tuhan, memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu ia tidur. Hebat, saudara. Jadi berkat itu diberikan kepada orang yang percaya kepadanya, yang dicintainya, yang disayangnya itu. Waktu dia sedang tidur, bangun pagi, sudah siap itu berkatnya. Ya, makanya tidur terus, saudara. Ya, bukan itu maksudnya. Kalau kita disayang oleh Tuhan, ketika kita sedang tidur, nggak usah berpikir jauh-jauh. Pagi bangun, berkat itu sudah siap. Sama seperti seorang anak kecil yang disayang oleh orang tuanya, ya. Begitu dia bangun pagi, sudah disiapkan sarapan, sudah disiapkan pakaian untuk berangkat ke sekolah. Kenapa?
dia disayang oleh orang tua. Nah, kalau kita disayang oleh Tuhan, Tuhan memberikan berkat itu pada saat kita sedang istirahat, sedang tidur, saudara. Amin. Ya, sia-sia. Inilah sikap orang bijak. Dia selalu sadar bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. 1 Tawarik pasal 29 ayat 11 sampai 14. Ini Daud berkata, "Ya Tuhan, kepunyaanmu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemakmuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Engkau yang tertinggi, yang termulia, itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebagai yang teratas Engkau lah ya Tuhan." Amin. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripada-Mu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Oh, dia seorang raja, Salomo seorang raja, Daud juga seorang raja, tapi dia tidak merasa bangga dan menyatakan bahwa itu semua adalah hasil kerjanya, hasil karyanya. Tidak. Dia mengatakan semua itu sumbernya dari Tuhan. Ya, sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Ya, sebab itu siapakah aku ini ya Tuhan, dan siapakah bangsaku ini, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Saudara, dia memberikan persembahan saja, dia berkata ini bukan dari saya, ini bukan. Jadi kali kita bangga ya, kalau kita memberikan persembahan, apalagi kalau persembahannya banyak, cerita kepada orang lain. Tidak, saudara. Orang yang bijak, ketika dia menikmati berkat Tuhan, dia tidak jumawa, tidak sombong, tidak bangga. Dia berkata, siapakah aku ini ya Tuhan. Haleluya. Sebab daripada-Mu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jadi ketika aku bisa memberikan persembahan itu bukan berasal dari kemampuanku, kekuatanku, usahaku, bukan. Tetapi daripada-Mu Tuhan. Aku dapatkan dan aku hanya bisa kembalikan sedikit. Memberikan persembahan pada Tuhan. Tidak butuh duit kita kok saudara. Ya, tidak. Cuma bagaimana kita bisa membalas kasih kemurahan Tuhan dengan memberikan persembahan, ya, di dalam ibadah yang kita kerjakan. Haleluya. Ya, jadi jelas di sini saudaraku, nyata beda. Ya, sikap orang bodoh dan bijaksana di dalam menanggapi berkat Tuhan. Orang bodoh, sama sekali tidak ada rasa ucapan syukur. Yang ada jumawanya, woi jiwaku bersenang-senanglah, nggak usah takut, udah istirahatlah. Sebab kita memiliki harta yang banyak. Saudara. Tapi orang bijak tidak pernah berhenti mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Saudara, inilah tantangan kita, ya. Tantangan kita bagaimana kita bisa memiliki hati yang bijak atau yang bodoh. Itu tak kalau ada masalah terjadi, dan masalah yang sangat seringkali membuat orang lengah itu adalah berkat Tuhan. Orang seringkali nggak sadar dengan berkat, ya. Haleluya. Yang kedua, banjir. Banjir dari bawah ya menuju pondasi. Ya. Nah, saudara, banjir ini bisa digambarkan karena airnya banyak ya, merupakan masyarakat, adat dan kebiasaannya.
Kita baca dalam Wahyu pasal 17 ayat 1 dan juga ayat 15. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat itu ketika Yohanes dibuang di Pulau Patmos, ya. Malaikat datang kepadanya, kemudian datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, ya, mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar. Nanti itu ada pelacur, ya, yang duduk di tempat yang banyak airnya. Apa arti banyak air? Itu banjir. Ya. Jadi ternyata pelacur itu, gambaran dari setan si iblis itu, dia duduk di atas banjir, di atas air yang banyak. Ini ada satu pengertian sendiri, saudara, ya. Haleluya. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat itu, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat dan banyak, ya, dan rakyat yang banyak dan kaum dan bahasa. Jadi air ini digambarkan, ya, air yang banyak, banjir itu digambarkan sebagai bangsa-bangsa, masyarakat, ya, tentu dengan segala budaya dan kebiasaannya, ya. Nah, saudaraku, kita hidup itu tidak sendiri di dunia, ya. Kita hidup bermasyarakat, tetangga kiri kanan, tetangga di luar kampung, tetangga di luar kota. Ya, kita hidup tidak sendiri loh, saudaraku. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat dengan ragam suku, bahasa, dan budayanya. Nah, tetapi kadang-kadang kondisi ini sering membuat kita terpengaruh, ya. Nah, disinilah sebenarnya letak atau sikap kita dalam mengambil keputusan ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat. Air yang banyak itulah bangsa-bangsa, masyarakat, dan lain sebagainya, ya. Nah, disinilah letak keputusan kita bergaul dengan masyarakat di sekeliling kita, ya. Sikap orang bodoh terhadap lingkungan, terhadap masyarakat ini. Markus pasal 7 ayat 8, ayat 9, dan ayat 13 kita baca. Perintah Allah kamu abaikan. Nah, ini teguran Tuhan, ya, pada orang-orang yang hanya menuruti kemauannya sendiri. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Aduh, firman Allah sumber hidup kita justru diabaikan. Banyak orang seperti itu, ya. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu, ya, mengesampingkan perintah Allah, mengesampingkan firman Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Wow, ternyata orang yang mengikut Tuhan itu tidak semuanya berpegang dengan firman Allah. Pengaruh lingkungan itu, saudara, yang menguasai kadang-kadang, sehingga banyak orang Kristen itu mengabaikan firman Allah, ya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Saudara, ngeri, ya. Banyak orang kemudian punya budaya, punya adat istiadat, punya kebudayaan, ya. Ya, saya dulu sebenarnya juga demikian, saudara, ya. Saya juga demikian, ya. Jadi ketika saya masih di SMP, masih sekolah di SMP, saya tinggal di satu daerah, bukan di sini, ya, di daerah Kelimbungan sana. Saya tinggal di Jagalan, dan ada nama kampung namanya Kelimbungan. Nah, di Kelimbungan itu ada makam, dan itu dikeramatkan oleh orang. Ada satu makam yang dikenal sebagai
makam Mbah Umbul. Orang-orang banyak yang datang ke situ minta sesuatu, pesugihan kayak segala macam. Nah, kebetulan saya mau ujian, mau ujian di SMP, nggak tahu siapa yang nyuruh saya itu. Saya datang ke situ dan berkata kepada makam itu, Mbah Umbul, Mbah, tolong Mbah, saya mau ujian di sekolah, ya banyak mata pelajaran yang harus saya nanti jawab, bahasa Inggris, matematika, IPA, dan lain sebagainya. Tolong ya Mbah. Nanti kalau saya lulus, saya akan bawa tumpeng Mbah di sini. Nah, betul, saudara. Ya, saya nggak dijawab sama Mbak itu, karena Mbak itu sendiri juga kebingungan jawabnya, saudara. Ya, kalau saya dengar dia sebenarnya sudah jawab. Jawabnya gini, Le, aku nggak ngerti bahasa Inggris, Le. Aku nggak ngerti matematika, aku nggak ngerti IPA. Tapi karena saya nggak dengar, oh, saya balik. Nah, ketika saya lulus, benar-benar saya bawa tumpang ke situ. Ya, tumpang taruh di situ. Ini kebodohan, saudara. Karena mengikuti adat istiadat. Nah, saudara, sehingga kemudian, tapi puji Tuhan, akhirnya saya percaya Tuhan. Saya sadar bahwa itu semua adalah salah. Ya, haleluya. Nah, sikap orang bijak terhadap lingkungan, ya. Tadi orang bodoh, tetapi bagaimana sekarang sikap orang bijak terhadap lingkungan? Lukas 21 ayat 34 dikatakan, janganlah dirimu, ya, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat, jangan dipenuhi oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Nah, supaya pada hari Tuhan nanti jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti satu jerat. Ini saudara, ada anjuran dari firman Allah, jagalah dirimu ya, jangan kemudian tergeser oleh budaya-budaya, oleh ya keadaan di sekeliling kita, apalagi kalau kita kaum muda, wow, ikut-ikutan pesta pora, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Jangan, saudara. Jagalah hatimu, jagalah dirimu, jangan kamu dipenuhi dengan pesta pora dan kemabukan. Jangan, saudara. Ya, kita harus bisa beda. Ya, di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, ya, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah hatimu oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan dan yang sempurna. Saudara, orang Kristen itu harus tampil beda, ya, dibandingkan dengan orang-orang yang tidak percaya. Harus beda, jangan sama saja, saudara. Ya, kalau hari ini belum nampak perbedaan itu, saudara masih tetap sama dengan orang-orang di luar Tuhan, maka harus berubah sekarang dengan pembaharuan budi kita ini, saudaraku. Ya, bagaimana caranya? Pastinya dengan pembentukan firman Tuhan. Jangan hanya senang dengar firman Tuhan yang selalu menyampaikan soal berkat saja. Jangan. Dengarkanlah firman Allah yang bisa membentuk kehidupan kita, sehingga kita bisa kemudian, saudaraku, menjadi berubah dalam kehidupan kita. Amin. Ya, yang ketiga, masalah yang ada adalah angin. Yang dari samping, sama yang bodoh, yang pinter, ya, yang bijaksana juga diterpa angin, ya.
Dan angin itu sendiri sebenarnya merupakan penentu akhir rumah itu roboh atau tidak. Sebab dengan angin yang kencang, ya, walaupun hujan dan banjir pun juga menentukan, karena kalau pondasinya tidak kuat. Tetapi kalau pondasi kuat, walaupun angin sekencang apapun, dia tetap kokoh, ya. Jadi walaupun hujan, banjir, dan angin, ketiganya harus kita waspadai. Dan bagaimana kita kemudian bisa mengambil sikap untuk kemudian, ya, merespon apa kira-kira yang akan terjadi dengan keberadaan itu. Ya. Nah, kita perhatikan angin itu mempunyai makna pengajaran atau filsafat manusia, ya. Jadi kalau hujan itu berkat, kalau banjir itu masyarakat, yang semua mempengaruhi kehidupan kita. Dan yang ketiga, angin adalah pengajaran, ya. Efesus pasal 4 ayat yang ke-14, di situ dikatakan, sehingga kamu bukan lagi anak-anak. Nah, Tuhan tidak inginkan kita tetap menjadi manusia yang memiliki rohani seperti anak-anak yang minta diminta pupuk, dan lain sebagainya. Tidak, ya. Kita tidak punya ketahanan yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Hati-hati, saudara. Nah, bagaimana sikap orang bodoh? Kan ada orang bodoh, ada orang bijak. Bagaimana sikap orang bodoh terhadap ajaran? Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 66. Sesudah mendengar semuanya itu, ya, Tuhan Yesus berkata, ya, Alkitab sendiri mengatakan bahwa sesudah orang mendengar perkataan Tuhan Yesus, itu banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Nah, saudara, sekali lagi ketika Tuhan mengajar, mendidik, itu memang seringkali kita nggak bisa terima. Perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Dan mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Haleluya. Banyak orang mundur dari Tuhan, ya, karena mendengar firman Allah yang rasanya memang tidak bisa diterima oleh akal. Memang nggak bisa diterima oleh akal, saudara. Bayangkan, Tuhan pernah juga berkata, doakan musuhmu. Ya, oh pasti saya doakan, mudah-mudahan ketabrak mobil di jalan. Bukan itu maksudnya. Ampunilah mereka dan doakanlah mereka, berkatilah mereka. Oh, nggak cocok dengan akal. Mundur. Keluar, tidak jadi orang percaya. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ketiga dikatakan, karena akan datang, ya, masanya, waktunya, orang nggak tahan lagi mendengar ajaran yang sehat. Ajaran yang mengarahkan hidup itu menjadi lebih rohani, nggak mau. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Aneh, ajaran yang benar ditolak, tapi dia cari guru-guru yang lain, ya, yang bisa menyenangkan hatinya. Nah, saudara, hati-hati ya dengan ajaran-ajaran yang sekarang ini muncul yang bertentangan dengan kebenaran firman. Kelihatannya memang bagus sih, nggak ada ajaran itu jelek, bagus, indah, dan bisa diterima oleh akal. Berbeda dengan firman Allah, ya, kadang-kadang nggak bisa diterima oleh akal. Nah, seperti saat ular menipu Hawa dengan kata-kata yang indah dan menarik. Benar memang kelihatannya, ya. Pak, bayangkan, nggak ada salahnya kan? Ular datang kepada Hawa, Hawa, perhatikan, kamu ditipu loh oleh Allah.
Karena kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi seperti Allah. Ngerti hal yang baik, ngerti hal yang jahat. Nah, saudara, masuk akal nggak? Karena itu pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi saudara, hati-hati ya dengan ajaran-ajaran yang sekarang bermunculan. Ya memang kelihatannya benar, padahal itu menyesatkan. Nah, bagaimana dengan pengajaran-pengajaran sikap kita untuk menghadapinya? Nah, itu yang penting, saudaraku ya. Haleluya. Nah, sikap orang bijak terhadap ajaran. Ya, bagaimana sikap kalau orang bijak terhadap ajaran? Yohanes pasal 6 ayat 67 sampai 69. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Nah, tadi dikatakan banyak orang nggak senang dengan ajaran Tuhan, keras, sehingga mereka minggat semua pergi. Tapi Tuhan Yesus juga nantang kepada ke-12 muridnya. Mereka sudah pergi semua loh, karena nggak tahan dengan ajaran yang aku bagikan. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Diberi kesempatan untuk memilih. Tapi apa jawab Simon? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Karena perkataanmu, firmanmu adalah perkataan yang hidup dan yang kekal. Hebat. Ini yang seharusnya, kalau kita bijak, kita mengerti apa yang menjadi keputusan dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup ini. Kita masih hidup dalam dunia banyak tantangan, rintangan. Tapi kalau kita ditantang, ayo, kamu pergi juga? Tidak. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ya. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus, yang dari Allah. Pasti perkataanmu benar. Ya. Haleluya. Luar biasa ini murid-murid yang bijak, bukan dengan pengikut-pengikut yang bodoh tadi. Ya, sikap orang bijak terhadap ajaran. Hati-hati dengan ajaran yang palsu. Tetapi kalau ajaran yang benar, mari kita terima dengan kesungguhan. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita ya. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kalau kita sudah percaya Yesus, kalau kita sudah menerima Yesus, Tuhan kata, firman Allah katakan, tetaplah di dalam Dia. Ya, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, karena Dia adalah batu karang yang hidup. Ya, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Ajaran Tuhan luar biasa. Ya, orang bijak mengerti ini, saudaraku, dia akan mengambil satu tindakan yang sesuai dengan apa yang seharusnya. Berakar dan dibangun di dalam Tuhan. Kokoh, kuat, apapun yang terjadi. Haleluya. Oh, haleluya. Nah, memang saudaraku, secara manusiawi, tidak ada seorang pun yang bisa tahan menghadapi ujian. Ayo coba bayangkan. Mungkin, wah, hujan berkat, langsung nggak tahan. Belum mengucap syukur, langsung memperhitungkan berangkat ke mall. Belanja itu, belanja ini, belanja itu, belum lagi nanti pergi ke tempat wisata dan saudara. Ya, belum lagi kalau di tengah-tengah masyarakat karena kayaknya menyenangkan itu budaya sih, ikut-ikutan. Apalagi dengan ajaran ya yang selalu menggerogoti akal dan pikiran kita sampai kepada iman kita. Ya, tetapi sebagai orang yang percaya, jangan kita bertindak bodoh ya saudaraku. Tuhan sanggup menolong ketika kita berada dalam ujian, asal kita hidup dekat dengan Dia. Amin. Haleluya. Ya saudaraku,
Ibrani pasal 2 ayat yang ke-18 dikatakan, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena cobaan. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dan dia dicobai sedemikian rupa, tapi dia sendiri tahan dan menang. Maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Saudara, satu-satunya sandaran kita ketika kita berada dalam situasi ujian atau cobaan, jangan diatasi dengan kekuatan kita sendiri. Kita datang kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, karena dia sudah berpengalaman mengalami penderitaan, maka dia sanggup menolong kita semua. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.